Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Sehat semua kan? Ya, sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya pandemi COVID ini segera berakhir. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, hari ini saya jelaskan secara singkat tentang operasi dasar komputer dan perangkat lunak dalam sistem informasi Part 1. Kemarin dua pertemuan kemarin kan yang pertemuan pertama perkenalan, yang kedua saya survei kemampuan dasar kalian untuk mulai dari menyalakan komputer, mematikan, dan beberapa aplikasi yang ada di komputer atau laptop. Oke, hasil survei kemarin dari 205 siswa diketahui secara umum ya. Yang pertama, kalian sudah bisa menyalakan komputer, kebanyakan sudah bisa. Terus sudah nyalakan laptop juga sudah bisa, kan cukup sederhana. Apa bisa mengoperasikan mouse? Semuanya juga bisa, hanya 7 orang yang belum bisa. Keyboard 17 orang yang belum bisa mengoperasikan dengan maksimal. Apa kalian sudah punya flash disk? Ini untuk keperluan tugas nantinya, tapi secara umum hampir 50% punya. Setidaknya satu kelas ada beberapa anak yang punya flash disk untuk pengumpulan tugas. Kalau sudah masuk di sekolah ya ini. Secara umum, nama-nama port komputer pada pertemuan pertama 50% tidak masalah. Apa kalian sudah terbiasa dengan Windows Explorer? 87 orang masih belum bisa, belum tahu. Kalkulator sama Microsoft Word hampir semua bisa, alhamdulillah. Microsoft Excel hampir 50% ya yang belum bisa. Dan PowerPoint juga 50%. Ya, nanti kita pelajari secara bertahap. Untuk yang terakhir, apa bisa mematikan komputer? Hampir 96% bisa mematikan komputer. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Oke, masuk ke materi yang pertama, materi dasar saja untuk pertemuan ini. Pasti semua juga sudah bisa. Yang pertama kita masuk prosedur baku menghidupkan dan mematikan komputer. Yang pertama, pastikan kabel listrik sudah terhubung dengan komputer. Kalau sudah terpastikan sudah terkoneksi dengan komputer kabelnya, langsung ke yang kedua, memastikan kabel monitor, keyboard, mouse, printer, dan peralatan lainnya yang dibutuhkan. Atau yang paling utama ya minimal monitor, keyboard, dan mouse terpasang dengan baik. Selanjutnya, cara menghidupkan komputer. Oke, tutorial menyalakan komputer. Yang pertama, cek kelengkapan komputer dulu. Layar sudah ada, keyboard sudah ada, mouse sudah ada, PC yang utama sudah ada. Pertama, nyalakan layar komputer. Yang kedua, tekan power pada PC. Tunggu sistem Windows-nya berjalan.
Oke, sudah. Lanjut, mematikan komputer. Kita klik pojok start dan pilih shutdown. Nah, ini untuk sleep, hibernate, restart, lock. Tapi untuk mematikan shutdown ini. Dan tunggu sampai proses Windows-nya selesai. Kalau sudah, jangan lupa dimatikan layar komputernya di sebelah sini. Oke. Nanti di akhir video ada kode absen pelajaran untuk hari ini. Jadi nanti kode absennya saya sebutkan. Jadi tolong diperhatikan sampai akhir ya videonya. Oke, macam-macam perangkat lunak. Yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi merupakan program utama yang langsung berinteraksi dengan bahasa pemrograman atau bahasa mesin komputer. Contohnya sederhananya Windows. Komputer kalian punya Windows berapa? Atau Windows tipe apa? Contohnya produk Microsoft, Windows 3, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, dan Windows 10. Contoh sederhananya saya pakai Windows 10. Tipenya yang home single. Tampilannya kan berbeda setiap Windows. Tata letaknya. Oke, 2. Program aplikasi. Program aplikasi merupakan program yang dibuat untuk tujuan tertentu. Misalnya untuk penjualan di supermarket, atau penjualan data keuangan dari toko. Juga menggunakan beberapa aplikasi. Kalau contoh sederhananya aplikasi untuk perkantoran ya seperti Office, kayak Microsoft Word, Excel, PowerPoint yang kalian tahu di komputer kebanyakan kan pasti ada produk dari Microsoft. Selanjutnya yang ketiga, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan bahasa yang dipakai untuk membuat program komputer. Lanjut, keempat, program bantu. Program yang bertujuan untuk mengatur konfigurasi komputer, menjaga komputer dengan virus dan hacker. Contohnya antivirus, backup, CC cleaner, banyak aplikasi-aplikasi yang membantu untuk menjaga komputer dari serangan virus atau hacker. Yang kelima, program paket. Program paket merupakan gabungan dari beberapa aplikasi yang dipaketkan atau menjadi satu satuan. Contoh paket yang paling terkenal atau yang paling sederhana yaitu Microsoft Office, di mana dalam paket tersebut ada Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan lain-lain. Itu contoh sederhananya yang program paket. Ada program permainan, pasti di laptop kalian di Windows kan pasti ada program permainan. Yang sederhananya seperti Solitaire, itu dari aksesoris Windows juga. Kalau di Game Center biasanya Counter Strike, kalian pasti lebih paham lah kalau untuk urusan game. Yang ketujuh, program multimedia. Mencakup program-program yang memainkan musik, lagu, memutar film, ataupun video. Contoh sederhananya ada aplikasi yang namanya Winamp, Jet Audio, Real Player, KMP, dan seterusnya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya perangkat keras komputer. Yang pertama input device. Contohnya keyboard, mouse untuk memberikan input dari luar ke dalam informasi atau perintah. Yang kedua proses device. Setelah masuk terus baru diproses oleh
komputer. Yang ketiga, output device. Contoh sederhananya printer untuk mencetak Word atau informasi yang ada di komputer. Yang keempat, backing storage atau penyimpanan seperti hard disk di dalam komputer, atau sederhananya flash disk itu. Peripheral, unit tambahan seperti mikrofon, alat perekam, dan headphone atau pendengar. Oke, sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri tugas untuk minggu ini, kan saya belum memberikan tugas sama sekali. Tugasnya hanya sangat sederhana. Kalian tulis langkah-langkah menghidupkan dan mematikan komputer saja di kertas. Boleh difoto atau diketik di Microsoft Word, boleh. Nanti dikirim ke website saya www.geovolcan.com di menu upload tugas. Atau nanti di bawah deskripsi saya masukkan link untuk upload tugas. Untuk kode absen hari ini 15647C. Oke, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.